Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Maulana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam serta teman-teman mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema studi Islam interdisipliner. Saya Satria Rezi Pahlavi, NIM 34200095, dan ada Mas Muhammad Bahrul Ilmi dengan NIM 34200172. Nah, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah yang pertama tentang metode dalam memahami Islam, yang kedua tentang pendekatan dalam studi Islam, dan yang ketiga adalah pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Bahrul Ilmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ilmi, NIM 34200172. Saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, yaitu pengertian pendekatan studi Islam, yaitu cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan pengertian pendekatan sendiri yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi yang ada dalam studi untuk memahami agama. Untuk metode dalam memahami Islam yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode perbandingan atau komparasi. Metode ini dilakukan dengan cara perbandingan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun contoh metode ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempelajari kepribadian Rasul dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup dalam sejarah. Contoh berikutnya yaitu mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab Samawi. Metode selanjutnya yaitu metode pendekatan aliran. Metode ini mempelajari dan memahami Islam sebagai aliran pemikiran yang membangkitkan kehidupan manusia, perorangan maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang segar tentang Islam dan tentang tokoh-tokoh besarnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Islam mempunyai berbagai dimensi dan aspek, maka setiap orang dapat menemukan sudut pandangan yang paling tepat sesuai dengan bidangnya. Yang selanjutnya yaitu metode studi Islam keislaman. Metode studi ilmu keislaman. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Adapun jenis-jenis pendekatan yang dibutuhkan dalam studi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Jadi dengan mempelajari masa lalu, orang dapat mempelajari masa kininya dengan memahami serta menyadari keadaan masa kini. Maka orang yang dapat menggambarkan masa depannya, itulah yang dimaksud dengan perspektif sejarah. Selanjutnya yaitu pendekatan filosofis. Yang dimaksud adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif. Filsafat adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Namun filsafat tidak mau menerima segala bentuk otoritas baik dari agama maupun ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Siti Ghazalba yang menurutnya adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rezi Pahlavi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Mas Muhammad Bahrul Ilmi yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Yang pertama ada pendekatan filsafat. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan filosofis berupaya mencari jawaban atas segala sesuatu atau hikmah di balik objek formal atau fisik dengan ciri khas, mendalam, radikal, dan sistematis. Pendekatan filsafat bersifat mendalam, artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Radikal, artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tak ada lagi yang tersisa. Sedangkan sistematis adalah dilakukan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu dan universal. Pendekatan filosofis penting dilakukan sedikitnya karena beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, agar seseorang dapat menggunakan pemikiran atau rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya, sehingga seorang terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Dan yang kedua, dapat digunakan dalam memahami agama dengan maksud agar mendapatkan hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama, agar dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Kemudian yang ketiga, agar seseorang merasakan hikmahnya atau hidup berdampingan dengan orang lain. Yang keempat, filsafat berperan sebagai alat untuk mensistemasikan, membetulkan, dan memastikan ajaran-ajaran dalam studi Islam yang bersifat teologi. Nah, sebagai contoh, masalah eksistensi Allah dan kebebasan manusia hanya dapat dibahas dengan memakai cara pendekatan filsafat. Kemudian yang kedua, pendekatan sosiologis. Untuk menghasilkan suatu teori tentulah melalui pendekatan-pendekatan. Demikian halnya dengan teori-teori sosiologi. Ada 3 pendekatan utama sosiologi, yaitu yang pertama pendekatan struktural fungsional, yang kedua pendekatan konflik, dan yang ketiga ada pendekatan interaksionisme simbolis. Nah, ada 4 fungsi mempelajari sosiologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua, sosiologi membantu kita untuk membantu mengkaji tempat kita di masyarakat, serta dapat melihat budaya lain yang belum kita ketahui. Nah, yang ketiga, dengan bantuan sosiologi, kita akan semakin memahami pula norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain, dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada tanpa hal itu menjadi alasan untuk timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Yang keempat, kita sebagai generasi penerus mempelajari sosiologi membuat kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks dewasa ini, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan akurat terhadap setiap situasi sosial yang kita hadapi setiap hari. Kemudian yang ketiga, pendekatan sejarah atau historis. Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, adapun kelemahan pendekatan historis antara lain, yang pertama sikap memihak kepada pendapat dan madhab-madhab tertentu. Yang kedua, terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah. Yang ketiga, gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat atau didengar, serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan. Yang keempat, kebodohan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya. Yang kelima, kesukaan
kebanyakan manusia untuk mendekatkan diri kepada para pembesar dan orang-orang yang berpengaruh. Dan yang keenam, ketidaktahuan tentang mode-mode kebudayaan. Nah, sedangkan kelebihan pendekatan historis antara lain, yang pertama melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Yang kedua, pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama. Karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Terakhir yang ketiga, melalui pendekatan sejarah ini, seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Nah, pendekatan sejarah dalam mempelajari Islam merupakan profil campuran, yakni sebagian dari praktik tersebut ada yang dipengaruhi oleh sejarah dan ada pula yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan setempat. Praktik pendidikan dalam sejarah tidak selamanya mencerminkan apa yang dikehendaki ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari pembahasan makalah di atas atau presentasi yang sudah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, studi Islam interdisipliner merupakan pengkajian persoalan-persoalan Islam dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, sebelum mengkaji Islam, hendaknya memahami Islam terlebih dahulu. Metode pemahaman Islam terbagi menjadi dua, yaitu menurut Ali Syariati dan menurut Nasruddin Razak. Yang ketiga, pendekatan studi Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan historis dan filosofis. Dan yang keempat, pendekatan studi Islam interdisipliner terbagi menjadi tiga, yaitu studi Islam lewat pendekatan filsafat, studi Islam lewat pendekatan sosiologi, dan studi Islam lewat pendekatan sejarah. Nah, Islam perlu dikaji untuk menjawab pertanyaan tentang Islam yang muncul di masa-masa sekarang. Terima kasih, ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, silakan nanti kita melakukan diskusi di WhatsApp group dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.